Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Listiani, mahasiswi Universitas Mercubuana Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan topik yang ada di forum ke-6 mata kuliah laporan akuntan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan prosedur penilaian risiko dan berikan contohnya. Dalam prosedur penilaian risiko, yang pertama adalah dengan dilakukannya wawancara, analisis, inspeksi, dan observasi. Yang pertama, wawancara. Dilakukannya wawancara perlu ditentukan dengan siapa saja, contohnya manajemen, banyak pihak atau orang lain. Dalam good corporate governance, diskusi mengenai pengendalian di dalam perusahaan, seperti apa pengawasannya, diketahui adanya kecurangan atau tidak. Kemudian analisis. Dalam menganalisis atas data informasi yang diperoleh, perlu dilakukan perbandingan dengan membuat ekspektasi. Contohnya membandingkan jumlah atau rasio-rasio yang diekspektasikan dengan realisasinya, seperti membandingkan nilai penjualan dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Contohnya rasio penjualan yang diekspektasikan berjumlah 3, lalu realisasinya berjumlah 1. Maka perlu dicari tahu mengapa hal itu terjadi dan ada perbedaan dalam jumlah tersebut. Inspeksi dan observasi. Dalam melakukan observasi, perlu mempertimbangkan pertama, bagaimana entitas dapat beroperasi dan terorganisir. Kedua, mempertimbangkan tempat entitas dan fasilitas-fasilitasnya. Yang ketiga, seperti apa cara dari manajemen operasional dan etika terhadap pengendalian internal. Kemudian, pengoperasian dari berbagai prosedur pengendalian internal. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap kebijakan utama. Cara untuk penerapan inspeksinya yaitu dengan rencana bisnis, strategi, proposal, studi industri dan laporan media tentang entitas, kontrak dan komitmen utama, kebijakan dan catatan akuntansi, dan yang terakhir manual pengendalian internal. Prosedur pengujian pengendalian yaitu test of control atau uji pengendalian. Test of control merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang ditetapkan untuk menilai kontrol, risk. Pengujian ini meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut. Pertama, meminta keterangan dari personil klien. Kedua, menguji dokumen, arsip, dan laporan. Ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Dan keempat, melaksanakan kembali prosedur klien. Contohnya, menyamakan invoice supplier dengan purchase order dan receiving report sebelum menyetujui pembayaran invoice. Kemudian, prosedur pengujian substansif dan berikan contohnya. Ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substansif, yaitu pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Kemudian pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Dan ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Keempat, melakukan perhitungan. Kelima, konfirmasi. Keenam, analisis. Ketujuh, tracing atau pengusutan. Dan kedelapan, vouching atau penelusuran. Auditor juga melakukan pengujian ini untuk menentukan apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar. Transaksi belanja telah dicatat pada periode laporan yang tepat. Belanja telah diklasifikasikan dengan benar dan dalam neraca, dan apakah belanja telah diiktisarkan dan diposting dengan benar ke buku besar. Jika auditor merasa yakin bahwa transaksi-transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, auditor dapat meyakini bahwa jumlah dalam buku besar juga benar. Dan pembahasan yang kedua itu menjelaskan konsep resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi, dan hubungan antara ketiganya. Yang pertama, resiko bawaan. Kerentanan suatu pernyataan tentang kelas dari transaksi, saldo akun, atau pengungkapan salah saji yang bersifat material secara terpisah atau secara tergabung dengan salah saji lainnya sebelum mempertimbangkan atau memperhitungkan terkait atau pengendalian yang dimaksud untuk mengatasi resiko bawaan. Kemudian resiko pengendalian. Resiko di mana salah saji dapat terjadi dalam asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan dan bersifat material secara terpisah atau secara tergabung dengan salah saji lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi pada waktunya oleh pengendalian internal entitas. Kemudian resiko deteksi. Resiko bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk mengurangi resiko ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi kesalahan penyajian yang ada dan yang dapat menjadi salah, baik secara individual atau jika digabungkan dengan salah saji lainnya. Hubungan antara ketiga resiko. Hubungan resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi adalah untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan resiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat resiko bawaan yang
dan pengendalian cukup tinggi. Berikut adalah penjelasan mengenai topik-topik yang ada di forum 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.